Wah, ya puas sekali. Karena targetnya tuh ya 3 bulan. Kamu sudah memprogramkan 3 bulan, tahu-tahu 2 bulan achieve. Siapa sih yang nggak seneng? Sebenarnya challenge yang paling berat pada saat program ini itu adalah waktu. Ya kadang-kadang kita syuting itu dari pagi sekali. Dan seringkali kita traveling sehingga tidak sempat latihan. Ya memang pada saat traveling kita bisa nyari gym, latihan sendiri. Cuma yang pasti tidak seefektif latihan di kantor ini sama Coach Miftah. Alhamdulillah so far berhasil juga, nyampe juga dan lebih cepat daripada harapannya. Sangat membantu sekali. Jadi Sporte Real Pro ini kami jadikan sebagai seperti sarapan ya. Jadi benar-benar dicari itu pagi-pagi. Habis lari-lari, habis latihan sama Coach Miftah. Yang pertama yang kami cari adalah Real Pro ya. Jadi recovery otot lebih cepat dan tentu ngisi protein yang kita butuhkan di badan kita ini. Tentu ada kalau dalam seminggu tuh bisa 3 kali ketemu pagi-pagi tuh tentu ada. Jadi Coach Miftah pasti udah tahu kalau misalnya janjian jam 7 pagi, kami nyampenya jam 7.15 ya, bener. Dan Coach Miftah juga tahu pas nyampe duduk sebentar dulu, nggak langsung latihan. Dan dia juga tahu sebelum latihan kami pasti akan treadmill dulu 1 kilometer, jadi dia nunggu lagi. Tapi yang kami senang Coach Miftah ini dia tuh bukan sebagai coach aja, tapi bisa jadi teman juga. Kami aja mobil kalau bisa nggak dijual gitu. Nah alat kayak gini sebaiknya ditaruh, mau dipakai nggak dipakai, sebaiknya tetap ada di kantor sehingga pada saat nggak dipakai tuh ngeliatnya sedih, sayang, jadi harus dipakai. Itu kayak mobil aja. Mobil itu kalau misalnya kita punya terus ngeliatin terus tiap hari nggak dipakai-pakai, sayang, akhirnya dipakai juga. Nah kalau pakai alat beginian itu plusnya itu ya sehat tentunya, building muscle, dan di kantor kita ini penduduknya banyak ya, jadi pasti ada yang pakai, Om Mobi ini walaupun wajahnya muda ya, tapi sudah di atas 40 tahun. Nah, kami waktu menembus umur 40 tahun pun sudah, itu masih berat sekali badannya. Ya, itu kepala 95 kg, tembus 40 tahun. Nah, tapi kita kerja keras, kita tahu kita pengen hidup sehat, kita pengen emang umur tuh di tangan Tuhan ya, tapi dan kita sebenarnya sudah punya kontrak yang kita nggak tahu selesainya kapan. Cuma dengan kita menjaga badan kita menjaga tubuh kita biar sehat ya, kualitas hidup kita sampai ke akhir kontrak kita nanti habis itu akan lebih terjaga. Dan yang pasti yang kami inginkan itu adalah tidak nyusahin orang. Sebelumnya thank you banget Om Mobi. Sama-sama Coach. Udah bekerja keras selama harusnya target 3 bulan ya. Sekali tapi 2 bulan di luar ekspektasi banget. Jadi pengalaman untuk ngajar Om Mobi sangat mantap banget. Jadi sebenarnya kita tuh terbantu sekali sebagai coach. Soalnya yang paling penting dari Om Mobinya yang pengen berubah banget. Jadi setiap hari konsistensinya, perjuangannya, meskipun dia di luar kota tapi tetap latihan. Dan selalu saya ganggu kalau lagi story makan-makan, jangan lupa olahraga. Tapi itu ganggu banget itu. Tapi in the end sekarang mantap, hasilnya, in-body-nya bagus banget. Ini ada raport Om Mobi nih. Nah, oke, kita lihat dulu ya. Oke, untuk yang pertama kali, jadi lumayan di luar ekspektasi banget. Tapi seiring perjuangan sama konsistensi latihannya Om Mobi, in-body-nya, komposisi tubuhnya bagus banget. Kemarin dari hasil berat badannya dari 76 kg, ini kan kita latihannya mau 3 bulan, tapi 2 bulan aja udah sampai ke 71, jadi udah 5 kilo Om. Tapi yang paling bagus lagi, di samping itu dari komposisi tubuhnya, masalnya tuh naik. Jadi berat badannya turun, masalnya naik sekilo. Itu lumayan susah banget. Di samping si persen fatnya
itu turun 4 kilo. Dilihat persentase body fat, Om Obi tambah kering, tambah mantap aja badannya. Enggak, masih belum. Tapi masih ada 1 bulan lagi mungkin ya, kita bisa push lagi. Akhirnya achieve juga sebenarnya perjuangan kompetisi sebelumnya, hasilnya akhirnya bagus banget. Gitu. Saya tuh sebenarnya lumayan bangga juga ya. Sebenarnya achieve-nya bukan buat saya aja, tapi buat Om Obi juga. Betul banget. Jadi strength Om Obi tuh bener-bener kuat. Jadi latihannya tuh ada istilah train like atlet. Jadi Om Obi tuh latihan kayak atlet. Seminggu 3 kali latihannya tuh. Kayak atlet ya? Iya. Latihan seminggu 3 kali dengan kita programnya modifikasi gerakan yang dimana lumayan overload tinggi banget selama 2 bulan. Terus 1 konsistensi, 2 juga bisa atur juga latihan setiap setiap Om Obi keluar kota. Gimana ya kalau chemistry-nya dapat banget karena mungkin semua coach juga pasti terbantu dengan kliennya atau membernya yang latihannya semangat konsisten, gak pernah ngeluh berat atau apa. Nah itu. Padahal apa? Padahal di usianya yang udah nggak muda lagi, Om Obi tetap kalau misalnya dalam komposisi tubuh itu, kalau body age-nya itu Om Obi mungkin di 20 tahun kali ya. Enggak, belum. Masih 31. Oh, gitu. Sebenarnya yang satu kalau misalnya udah ini Om lumayan susah banget, yang penting selalu dijaga aja. Tadi Om Obi juga sebenarnya kesehatan itu di awal dari sekarang buat investasi masa depan. Itu aja sih, selalu lanjutkan olahraganya. Oke, sebenarnya satu, untuk jaga kesehatan, jaga kebugaran, nggak harus kalian misalnya, oh saya usianya berapa, Om Obi aja bisa dilihat usianya sudah masih muda. Masih muda? Masih muda. 43. Nah, Om Obi aja masih bisa transfer badinya, bisa merubah badannya sampai sebagus ini. Terus dengan alat, sebenarnya alat nggak komplit-komplit amat. Nggak komplit-komplit amat, dan sebenarnya alat-alat yang kita itu bisa diganti sama dumbbell aja. Nah iya, mungkin kalian punya dumbbell, nggak punya dumbbell pakai beban tubuh sendiri itu masih bisa lakuin olahraga. Atau kalau mau kerajinan pakai ember cat diisi semen. Nah itu bisa. Yang penting satu konsisten aja. Jadi jadiin olahraga itu sebagai kebutuhan kita setiap hari. Gitu. Untuk menjadi sehat, ya itu harus mengganti pola hidup, mengganti lifestyle kita. Lifestyle kita yang biasanya kita bangun siang, enggak diganti kita bangun pagi, kita olahraga. Lifestyle yang biasanya kita tidur kemalaman gara-gara main game, enggak, itu diganti. Malam kita pakai buat istirahat, ya. Oh, yang biasanya kita nongkrong di mana sampai malam, enggak, itu mesti diganti. Ya, kita harus sediakan waktu juga untuk keluarga kita. Sebenarnya untuk achieve target, jadi jangan kita targetnya jangka panjang setahun 2 tahun. Coba dulu sehari, kita coba seminggu, sebulan, sampai jangka panjang. Karena apa? Kalau kita langsung targetin lama, kadang-kadang kita malas di tengah-tengah. Tapi kalau udah dimulai dari 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai selanjutnya, pasti terbiasa juga. Gitu. Nanti lama-lama akan menjadi lifestyle dan kita nyaman dengan lifestyle itu positif buat kita semua. Semangat! Semangat!